الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله, أما بعد, sesungguhnya saya akan mendahulukan tentang pentingnya belajar sirah an-nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Banyak faedah-faedahnya. Pertama, apabila kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, itu menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian dan sahabat-sahabatnya. Banyak sekali faedah dari seorang muslim yang mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Seorang muslim harus mengetahui tentang, wajib untuk mengetahui as-sirah an-nabawiyah, sejarah nabinya, sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena orang-orang itulah adalah orang-orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, yaitu al-anbiya'i war rusul nomor 1, kemudian sahabat Rasulullah SAW, generasi yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Innal hadith an siratin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam yab'athu fi nafsil hayah. Apabila seorang muslim membaca sirah an-nabawiyah, itu menjadi jiwanya itu hidup, menjadi jiwanya itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa yu'idu lahal amal, dan seorang muslim apabila mengaji sirat Rasulullah SAW, menjadikan jiwanya itu mempunyai harapan untuk hidup di atas bumi ini dengan bahagia. Tidak ada sejarah di atas bumi ini seperti sejarahnya Rasulullah SAW. Telah dicatat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada nabi sejarahnya komplit seperti Rasulullah SAW. Kita tidak mengetahui tentang sejarah Musa alaihissalam sedikit saja di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak mengetahui tentang keluarganya, siapa abahnya, siapa saudara-saudaranya, siapa ibunya, dan juga Isa alaihissalam dan seterusnya. Kalau Rasulullah SAW sejarahnya komplit, semua ada, dari mulai Rasulullah SAW lahir sampai wafat. Wadzalika anna man yaqra' sirat sayyidil mursalin yaqra' ad-da'wa ila al-haq. Dia akan membaca, apabila kita mempelajari sirat Rasulullah SAW, dia akan mengetahui atau mendakwakan orang kepada kebenaran. Was-sabru fiha, dan seorang dai apabila berdakwah, dia harus sabar. Kalau dia tidak mengetahui tentang sirah nabawiyah, bagaimana dahulu perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan sahabat Rasulullah SAW, perjuangan tabi'in, dia tidak akan bisa menceritakan atau berdakwah dengan kebenaran, atau apabila ada gangguan dia tidak akan sabar, dia menyerah.
Wa yaqra'ul hilm wal akhlaq al-mutamayyizah. Dia akan mendapatkan di dalam sirah nabawiyah akhlak yang tinggi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala waktu memuji nabinya dalam Al-Qur'an Al-Karim tidak memujinya dengan harta yang banyak atau wajahnya yang ganteng, tidak, tapi dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa yaqra'ul hilm wal akhlaq al mutamayyizah wal ibadatil kamilah. Seorang apabila ingin mengetahui tentang ibadah yang sebenarnya, dia harus mengetahui bagaimana dahulu ibadahnya Rasulullah SAW dan ibadahnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dengan mempelajari as-sirah nabawiyah, kita akan mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Wal badl wal jihad, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menghadapi musuh-musuh Allah, dan bagaimana dakwanya Rasulullah SAW dengan hikmah wal mau'izatul hasanah. Innahu yaqra'ul hayah kullaha. Kehidupan, dia akan membaca semua kehidupan yang ada di dunia ini. Yaqra'ul hayat allati yanbaghi an ya'ishu al-muslim. Kehidupan yang harus seorang muslim menghayati di dunia ini. Sanuhawil min khilal hadhihi al-waraqat at-ta'arruf ala hayati sayyidina wa imamina wa qudwatina Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lembaran-lembaran ini kita akan mempelajari tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan kita, imamuna wa qudwatuna Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari nabi kami, nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat tentang pentingnya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang apabila dia mempelajari sirah nabawiyah, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Seakan-akan dia hidup bersama Rasulullah SAW, generasi Rasulullah SAW. Dan mempelajari sirah nabawiyah, seorang muslim harus tahu tentang sejarah nabinya, harus tahu tentang sejarah nabinya. Seorang muslim tidak komplit Islamnya kalau dia tidak mengetahui tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Karena kita menginginkan masuk surga. A'immatul ahlul jannah, imam-imam ahlul jannah adalah rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah. Dan yang akan memimpin mereka adalah Nabi kita Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang dahulu berjuang bersama Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW menyintai mereka itu, sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, alamatul al-imani hubbul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar. Dan juga mengatakan Rasulullah SAW, alamatul iman hubbul ansar. Ente tahu seorang mukmin itu dia menyintai ashabi Rasulullah SAW. Dia menyintai orang-orang al-ansar. Dia menyintai orang-orang sahabat Rasulullah SAW al-muhajirin, terutama muhajirin tumal ansar. Dan tandanya orang munafik yang benci sama ashabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah seorang menyintai ashabi Rasulullah SAW
kemudian kecuali dia seorang mukmin. Dan tidaklah orang membenci ashab Rasulullah SAW, itulah orang-orang munafik, katanya Rasulullah SAW. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghadhuhum illa munafiq. Kemudian kita masuk ke nasabnya Rasulullah SAW. Sebelum saya baca nasabnya Rasulullah SAW, kita telah mengetahui bahwa nabi-nabi Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu harus kebanyakan, ini bisa dikatakan 95% atau lebih dari golongan yang mempunyai nasab yang tinggi. Rasulullah SAW mempunyai nasab yang paling tinggi, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kebanyakan nabi-nabi Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasab yang tinggi. Kenapa? Karena supaya dakwanya diterima oleh kaumnya. Apabila dia dari golongan lemah, omongannya tidak akan didengar oleh kaumnya. Kita lihat sejarahnya Syuaib alaihissalam, Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Waktu dia berdakwah kepada kaumnya, kaumnya mengatakan, laula rahtuka la rajamnak. Mereka mengatakan, andai kata engkau wahai Syuaib tidak mempunyai nasab yang tinggi di antara kami, niscaya kita akan lempari engkau dengan batu. Karena Syuaib mempunyai yaitu nasab yang tinggi yang disegani, maka mereka tidak berani melempari atau mengganggu Syuaib alaihissalam dan juga nabi-nabi Allah yang lainnya. Rasulullah SAW dahulu hakada min Bani Hashim, wa Bani Hashim dari Quraisy, wa Quraisy dari Kinanah, wa Kinanah keturunan Adnan wa Adnan keturunan Ismail alaihissalam, wa Ismail alaihissalam adalah anaknya Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW dari nasab yang sangat tinggi dari Quraisy. Maka Rasulullah SAW di sini wa Muhammad bin Abdullah, nasabnya Rasulullah SAW. Wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Wa Fihr hadha huwa Quraisy. Fihr ini adalah Quraisy namanya sebetulnya. Fa kullu Quraisyin Fihriyun, setiap orang Quraisy dari Fihr. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam Mudhariyun, dari kabilah Mudhar. Ayirja' nasabahu ila Mudhar. Thumma ila Adnan min walad Ismail alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinana min walad Ismail. Allah SWT telah memilih Kinana dari anaknya Ismail, dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah SWT telah memilih Quraisy dari anak-anaknya Kinana. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah SWT telah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah SWT telah memilih aku dari Bani Hashim. Akhrajahu Imam Muslim fi sahihihi. Di sini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah SAW itu sangat tinggi. Maka dia disegani di Quraisy. Dahulu Rasulullah SAW waktu dia kecil sudah menunjukkan akhlak yang sangat tinggi. Maka disegani oleh Quraisy dari dia kecil, tifl saghir, kecil. Mereka yulaqibunahu bis-sadiqil amin. Mereka memanggil Rasulullah SAW itu as-sadiqul amin, orang yang jujur, yang amin. Tidak ada dahulu di Quraisy, di Makkah, dicintai oleh kabilahnya seperti Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Muhammad, mereka percaya 100%. Wajad Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamis Abdi Manaf. Jadinya Rasulullah SAW yang kelima atau yang keempat adalah Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kana 'ala al-mashhur lahu 4 min al-walad.
dia punya anak yang terkenal, yang masyhur, dia punya anak 4, yaitu Hashim, wal Muttalib, wa Abdi Syams, wa Naufal. Quraisy ini kabilah dahulu hidup di kota Makkah. Mereka adalah dari datuk satu mereka itu. Kemudian mereka berpecah. Jadi butun namanya fil lughal Arabiyah. Cabang-cabang, bercabang-cabang. Umpamanya saya akan mencontohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib min Bani Hashim, Umar bin Khattab min Bani Adi, Talha bin Ubaidillah, haulai al-mubasysyirin bil jannah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, wa Sa'ad bin Al-Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Amr bin Al-As fil jannah, bin Tufail, anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. 10 ini disebut oleh Rasulullah SAW fil jannah wa kullu min Quraisy, dan seluruhnya dari bangsa Quraisy. Wal khilafah, dalam hadis Rasulullah yang sahih, al khilafatu fi Quraisy, katanya Rasulullah SAW, seorang pemimpin itu harus dari Quraisy. Andai kata kita mempelajari sejarah Islam dari zaman Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, kemudian datang Bani Umayyah, datang Bani Al-Abbas, seluruh pemimpin itu selama 600 tahun semua dari Quraisy. Seluruhnya dari Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan al-khilafatu fi Quraisy. Maka nanti di qarib, dekat hari kiamat, nanti akan muncul seorang, yaitu keturunan Rasulullah SAW, yang kita mengatakan yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Wa namanya Muhammad bin Abdullah, seperti namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdi Manaf ini punya 4 anak, yakni Hashim, Al-Muttalib, Abdi Syams, wa Naufal. Uthman bin Affan dari Bani Umayyah, dari Abdi Syams ini yang disebut Abdi Syams. Jadi qarib sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu Heraklius, Raja Romawi, waktu dia dengar tentang Nabi yang baru ini, yang dia mengatakan bahwa ini mengaku dirinya Nabi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memanggil Abu Sufyan ibn Harb, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW waktu itu, karena mereka pergi ke negara Syam untuk berdagang. Maka dia ingin bertemu dengan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di antara rombongan-rombongan yang akan berdagang di negara Syam. Siapa yang paling dekat? Abu Sufyan ibn Harb. Maka ditanya oleh Heraklius pertanyaan-pertanyaan tentang Rasulullah SAW ini. Apakah dia pernah menipu? Apakah dia pernah berdusta? Apakah dia pernah terus gitu? Bukhari ini panjang hadisnya, Sahih Al-Bukhari. Abu Sufyan menjawab la. Padahal Abu Sufyan waktu itu dalam keadaan masih kafir waktu itu, tapi dahulu di bangsa Arab al-kidhib hadza 'arun wa 'aib. Orang berdusta itu adalah tercelah. Maka Abu Sufyan tidak mau berdusta, walaupun dia benci waktu itu sama Rasulullah SAW. Tapi dikatakan yang sebenarnya. Maka Heraklius menjawab, itulah akhlaknya al-anbiya wal rasul. Maka Heraklius itu percaya bahwa Rasulullah SAW itu Nabi sebenarnya. Tapi karena dia takut dengan kedudukannya, maka dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Disebut di sini, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji' nasabahu ila Bani Hashim. Wa Hashim hada ismu Amr. Hashim ini namanya Amr sebetulnya, tapi dipanggil Hashim. Kenapa kok dipanggil Hashim? Waluqiba bi Hashim li'annahu kana yahshimul khubz. Al-Hashim itu gini. Ada ismu Hashim. Menggigit dengan gigi-giginya, yaitu roti, yang menggigit roti.
maka dipanggil Hashim. Wa huwa awal man at'ama ats-tsarid al-hujjaj. Dan Hashim datuknya Rasulullah SAW ini pertama orang yang memberi ats-tsarid kepada orang-orang haji. Ats-tsarid itu roti sama daging, kemudian dikasihi yaitu marak. Itu diberikan kepada al-hujjaj apabila datang musim haji. Bagian ini adalah Hashim yang memberikan kepada mereka. Pertama orang yang memberi makanan kepada al-hujjaj ats-tsarid itu adalah Hashim, datuknya Rasulullah SAW. Wa huwa kadzalik awal man sanna rahlatain di Quraisy, rahlat asy-syita'i was-shaif. Dia pertama orang yang membuat yaitu perjalanan musim panas dan musim dingin. Musim panas mereka pergi negara Syam. Negara Syam itu 4, yaitu Suriah, wal Urdun, wal Lubnan, wa Palestina. Itu negara Syam. Mereka apabila datang musim panas mereka berdagang ke negara Syam. Apabila datang musim dingin mereka berdagang di Al-Yaman, ke Yaman. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pertama orang yang membuat rihlat asy-syaif wal syita itu adalah jadinya Rasulullah SAW Hashim. Wa ulad Hashim Abdul Muttalib, anaknya Hashim Abdul Muttalib. Wa Asad wa Amr wa Nadlah, perempuan, wa Nadlah. Wa Abdul Muttalib laqab. Abdul Muttalib itu laqab, bukan namanya. Orang bernama Abdul Muttalib tidak boleh. Karena Al-Muttalib bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Laisa min asma'illahil husna. Abdul Muttalib, kenapa namanya Abdul Muttalib itu sebenarnya Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Hashim waktu datang, abahnya, datuknya Rasulullah SAW datang dari negara Syam, dia mampir ke kota Madinah. Dia kawin di situ, di kota Madinah, sama seorang dari Al-Khazraj, yang kemudian hari akan menjadi Al-Ansar. Al-Khazraj dari kabilah Bani Najjar dari Khazraj. Kawin di situ, mempunyai anak namanya Syaibatul Hamd ini. Waktu mati Hashim, datang pamannya, saudaranya Hashim itu bernama Muttalib. Muttalib namanya. Pergi ke kota Madinah diambil Syaibatul Hamd ini dari ibunya. Dibawa ke kota Makkah, digonceng sama dia, tunggangi unta. Waktu masuk ke kota Makkah, dikira sama orang-orang Makkah bahwa anak ini adalah hambanya Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Maka dinamakan, siapa orang ini? Oh, Abdul Muttalib. Maka dinamakan Abdul Muttalib. Padahal bukan namanya Abdul Muttalib. Maka dari itu Rasulullah SAW waktu di Ghazwat Hunain, waktu tiba-tiba musuh-musuh Allah menyerang orang-orang muslimin waktu itu, kemudian lari mereka itu dengan tiba-tiba karena dijatuhkan batu-batu dari gunung. Rasulullah SAW thabit. Rasulullah SAW kokoh, tidak bergoyang sama sekali. Dan bersama Ali bin Abi Thalib, bersama pamannya Al-Abbas, bersama anak pamannya yaitu Abu Sufyan ibn Al-Harith, dan bersama Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW ingin memanggil teman-temannya yang karat-karit ke sana dan ke sini. Dia mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibn Abdul Muttalib." Katanya Rasulullah SAW. Aku ini sungguh-sungguh Nabi dan aku anaknya Abdul Muttalib. Maka seorang apabila dia menasabkan dirinya kepada jidinya itu dibolehkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibn Abdul Muttalib." Rasulullah mengatakan, banyak orang mengatakan ini Rasulullah SAW jidinya Abdul Muttalib, maka anaknya dinamakan Abdul Muttalib. Sekarang ini banyak namanya. Wahada khata, ada tidak benar. Rasulullah SAW
tidak mempunyai datuk namanya Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamd. Tapi karena dipanggil luqiba bi Abdul Muttalib. Luqiba bi Abdul Muttalib, maka dipanggil Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Seperti dia namanya Syaibatul Hamd. Kenapa kok dinamakan Syaibatul Hamd? Karena waktu lahir itu di rambutnya ada uban. Syaibah itu artinya tua. Syaibah. Iya, dipanggil Syaibatul Hamd. Wa innama luqiba bi Abdul Muttalib li'annahu kana inda akhwalihi min Bani Najjar, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian dia waktu datang ke Makkah dipanggil sama anak-anak itu, oh ini budaknya Abdul Muttalib ini. Padahal namanya Syaibatul Hamd, dipanggil Abdul Muttalib. Maka tersebar Abdul Muttalib ini sampai dan masyhur namanya Abdul Muttalib. Didinya Rasulullah SAW langsung Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'at fi zamanihi waqi'atan lam yaghfiluhum at-tarikh. Waktu Abdul Muttalib itu hidup, terjadi di sejarah, tidak dilupakan oleh sejarah sepanjang masa. Dua peristiwa yang sangat penting di zaman Abdul Muttalib ini. Wajidinya Rasulullah SAW itu sebagai pembesar Quraisy, orang yang paling dihormati di Quraisy, Abdul Muttalib. Orang yang paling dihormati di Quraisy adalah jidinya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Peristiwa yang pertama yang terjadi di zaman Abdul Muttalib yaitu hafri Zamzam. Zamzam ini dahulu ada. Kemudian disebut di sini, lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja Ismail wa ummu Ismail. Kita telah mengetahui bahwa Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, waktu datang bersama istrinya Hajar ke Makkah, dia membawa wadah bijana yang buat minum saja, tidak bawa apa-apa, makanan semua tidak bawa, kecuali air. Unzuruna wa ma'hum syannah. Syannah itu wadah untuk air. Fiha ma, ada air. Faja'alat Ummu Ismail tashrab min asy-syannah fayadurru labanuha aw ibnaha ala sabiyaha. Jadi Hajar ini tidak mempunyai kecuali air saja. Waktu Ibrahim menaruh anaknya dan istrinya di kota Makkah yang begitu gersang, yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa di kota Makkah itu, maka ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, kita sendirian di sini sama bayi ini, saya ini. Bagaimana masir kita orang, kehidupan kita nanti? Kemudian Ibrahim mengatakan, saya tinggalkan engkau dengan Allah. Siapa yang akan memelihara kami? Dijawab oleh Ibrahim, dan dia sudah akan berangkat, sudah memalingkan wajahnya untuk dia melanjutkan perjalanannya. Qul Allah, katanya Hajar, wa ni'am billah. Kalau Allah SWT kita terima, maka pergi Ibrahim alaihissalam. Raja Ibrahim ila ahlihi fattaba'athu Ummu Ismail, diikuti oleh Ummu Ismail Hajar tadi. Hatta lama balaghu kada ini tempat di Makkah. Nadathu, dipanggil oleh Hajar Ibrahim itu. Ya Ibrahim, ila man tatrukuna. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami ini? Siapa yang akan melihara kami? Qala ilallah, kepada Allah aku serahkan kalian. Qalat raditu billah, saya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya Ummu Ismail yaitu Hajar. Qala faraja'at, maka kembali Ummu Ismail kepada anaknya yang ditinggal tadi di sebuah tempat. Faja'alat tashrabu min asy-syannah, dia minum dari syannah tadi, dari wadah yang ada air itu. Keluar susu dari teteknya, maka disusui anaknya tadi. Wah hakadha, tidak punya makanan kecuali air.
sampai habis air itu. Au dhahabat fa nadharat la'alli, kemudian waktu habis airnya itu dia cari makanan atau cari orang yang akan menolong mereka. La'alli ahassu ahada, ya, ia mengatakan pergi dia antara Safa wal Marwah. Yang bikin haji tahu, pergi lari dia menuju ke Safa, naik ke bukit. Safa itu dulu bukit, sekarang tidak ada, dihancurkan. Di bukit dulu dia pergi ke bukit, ngelihat mungkin ada orang, tidak ada orang. Kembali lari, mungkin anakku sekarang ini dalam keadaan lapar. Hari kembali dia ke Marwah, dilihat di Marwah tidak ada orang, kembali lagi menyusui anaknya. Wahakala 7 kali. Maka orang kalau pergi haji sa'i baina Safa wal Marwah, ini sebabnya ini. Seperti dahulu Hajar waktu mencari orang untuk membantu mereka, maka dia pergi 7 kali ke Safa wal Marwah, Safa wal Marwah. Fanadharat la'alli ahissu ahadan. Qala fa dhahabtu fa sa'idtu Safa fa nadhartu wa nadhartu hal tahissu ahada fala nahissu ahada. Falamma balaghat al-wadi fa idha huwa ala halihi ka'annahu yanshagh lil maut. Waktu dia melihat anaknya yang kecil itu sudah akan mati, Ismail ini sudah nazak, seakan-akan nazak anaknya itu. Tidak ada air, tidak ada susu, tidak ada apa-apa. Falam taqirruha nafsaha, dia tidak enak sama sekali, tidak nyaman Ummu Ismail Hajar ini. Faqalat law dhahabtu fa nadhartu wa la ahissu ahada. Aku pergi mungkin tak ada orang. Fa dhahabat, maka dia pergi. Wa hakadha, seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian dia melihat seorang. Fanadharat ma fa'ala fa idza hiya bisawt, ada suara dari belakangnya. Faqalat aghith in kana 'indaka khair, bantulah kami apabila engkau mempunyai kebaikan. Fa idza Jibril alaihi salam, orang tadi yang mengatakan yang ada suara tadi itu Jibril alaihi salam. Maka Ummu Ismail Hajar mengatakan, aghith, bantuan kami apabila engkau mempunyai kebaikan. Fa idza Jibril qala baqala bi aqabi hakadha. Kemudian Jibril ini mempunyai 600 sayap. Malaikat-malaikat Allah itu mempunyai sayap. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 2, ada yang 4. Jibril punya 600 sayap. Jibril ada disebut sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang luar biasa. Syadidul quwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Lut alaihissalam. Kaum Lut, Nabi Allah Lut kaumnya waktu diazab sama Allah Subhanahu wa taala, diambil gini sama Jibril dengan janah 1 tok. Punya 600 janah sayap. Diambil dengan sayap 1 kota Sadum, yang disebut Sadum digini, seperti Surabaya digini sama Jibril dengan sayap 1. Kemudian dibawa ke atas, tuh baru ditumplak sama dia. Sampai anjing-anjing yang ada di Sabun didengar oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Azab, kemudian dihantami dengan, dihujani dengan batu-batu. Ini adalah azab kaum Lut. Jibril waktu datang berbuat demikian, dia seperti nguruk tanah gitu, Jibril. Kemudian dibantu oleh Hajar, kemudian muncul air. Kemudian Ismail itu, Ummu Ismail Hajar itu membantu dan menguruk seperti membuat sumur gitu, yakni lubang. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu kana al-ma'u zahir." Andai kata dibiarkan sama Hajar, tidak dikuruk itu, air Zam-Zam itu akan menjadi nahar, sungai. Tapi berhubung dikuruk jadi sumur. Andai kata dibiarkan akan terjadi sungai.
Faja'alat tahfur. Faqala Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tarakathu kana al-ma' dhahiran." Qala faja'alat tashrabu min al-ma'. Kemudian dia minum dari air Zam-Zam itu, sudah haus luar biasa, untuk menyusui anaknya. Wa yadurru labanuha ala sabiyiha. Qala famarra nasun min Jurhum. Orang-orang Arab dahulu mencari air, karena sulit di negara Arab itu air dahulu, apalagi di Jaziratul Arab yang sekarang namanya Saudia, seperti negara-negara Teluk. Itu dahulu berat air itu. Laisa mithal Yaman. Al-Yaman sering turun hujan di Yaman itu. Maka Yaman itu subur. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, menceritakan tentang Sabah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Karena turun hujan di Sabah itu. Maka Yaman dipanggil dahulu Al-Yaman As-Sa'id, Yaman yang bahagia dahulu, zaman awal. Kalau di Hijaz wahada berat, maka sumur itu berharga, sangat berharga. Andai kata kalian melajari sirat nabawiyah, kebanyakan peperangan itu di sumur. Gara-gara sumur. Badr itu namanya sumur. Al-Murisiyah namanya sumur. Banyak sekali yang namanya sumur, tentang sumur ini. Maka sumur itu berharga. Maka orang Arab dahulu tahu apabila ada air apa enggak dengan apa? Dengan burung. Apabila burung yang besar-besar itu, ruh bahasa Arabnya, Nasr, Garuda, itu mengelilingi, lihat ada kabilah namanya Jurhum dari Yaman. Kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum itu sudah musnah sekarang ini. Tidak ada kabilah Jurhum itu. Dia melihat burung-burung mengelilingi tempat itu. Heran mereka ini, sebab dia tahu bahwa Makkah ini adalah negara yang gersang. Maka didatangi sama kabilah Jurhum tadi. Kemudian waktu masuk Makkah, Bani Jurhum itu dilihat situ ada air. Fa idahum bi tayrin ka'annahum ankaru dzaka. Waktu melihat burung-burung itu mereka mengingkari, oh ini ada sesuatu, ada air artinya. Qalu ma yakunu at-tayr illa 'ala ma. Dan tidak ada burung mengelilingi itu kecuali ada air di dalamnya. Wa ba'athu rasulahum, maka dikirim seorang melihat bagaimana. Fa nadharu fa idahum bil ma. Dilihat bahwa betul ada air di sana itu. Fa'atahu, maka didatangi oleh kabilah Jurhum tadi. Fa'akhbaruhum, maka dikatakan oleh Hajar sebenarnya. Fa'atahu ilaiha, faqalu, mereka minta permisi untuk bagaimana dahulu. Bukan begitu saya direbut, padahal Ummu Ismail Hajar dengan anaknya saja. Wa kabilah Jurhum bawa orang banyak, bisa dikuasai itu. Tapi mereka tidak mau, minta rukhsah, minta permisi dengan Hajar. Apakah boleh saya duduk di sini? Karena dahulu bangsa Arab mencari air. Di situ ada air, di situ ada kehidupan. Maka mereka itu rahala, berpindah-pindah dari sana ke sini, dari sini, mencari air dan rumput untuk peternaknya. Kemudian mereka mengatakan, faqalu li Ummu Ismail, yani Hajar, ata'dhanina lana an nakuna ma'aki. Apakah engkau wahai Ummu Ismail, wahai Hajar, membolehkan kami duduk di sini bersamamu? Au naskun ma'aki, atau hidup di sini kami bersama kalian. Fa balagha ibnaha, katanya dia boleh, katanya Hajar. Maka Ismail ini waktu sudah besar, dewasa, dikawinkan dengan anaknya Jurhum. Salah satu dari anaknya Jurhum, pembesar Quraisy, pembesar Jurhum, dengan anaknya pembesar Jurhum. Imra'atan qalat thumma innahu badal Ibrahim. Kemudian bertahun-tahun Ismail ini sudah besar, sudah yafi', sudah syab, sudah jadi muda, sudah muda. Datang Ibrahim itu permisi kepada istrinya. Istrinya yang pertama, yaitu ibunya Ishak alaihissalam. Wah, ibunya Ishak itu adalah anak pamannya Ibrahim alaihissalam. Gak punya anak, dulu mandul. Kemudian diberi anak oleh Allah SWT.
yaitu Ishak alaihissalam. Adiknya Ismail tapi lain ibu. Wah, apa namanya, Ibrahim ini permisi dengan istrinya, kalau aku akan melihat anakku yang ada di Mekah, karena Ibrahim bertahun-tahun tidak melihat dia, mungkin 16 tahun, 17 tahun, tidak tahu anaknya Ismail, dia tidak pernah bertemu dengan anaknya Ismail. Maka dia pergi ke sana untuk melihat anaknya. Kemudian disebut thumma innahu badal Ibrahim faqala li ahlihi inni muttali'un tarkati qala faja'a fasallam faqala ibnu Ismail aina Ismail. Waktu datang Ibrahim ke Makkah, dia berkata, mana Ismail? Mengatakan kepada seorang perempuan, mana Ismail? Faqalat imratu dhahaba sudah meninggal Hajar. Waktu Ibrahim pergi ke Makkah, istrinya Hajar sudah meninggal. Ibunya siapa? Ibunya Ismail itu sudah meninggal. Faqalat imratu, ada orang perempuan, mana Ismail? Kalau ini rumahnya. Ada orang mengatakan ini rumahnya. Ibrahim pergi ke rumahnya Ismail. Di situ ada orang perempuan masih muda. Dia bilang, aina Ismail? Di mana Ismail? Annahu dhaba yasid, dia bilang. Ismail itu sekarang pergi, dia memburu kijang. Qala quli lahu idza jaa ghayyir atabati babik. Tidak ketemu sama Ismail Ibrahim ini. Dia mengatakan kepada istrinya, apabila andai kata Ismail itu datang ke rumah ini ke engkau, maka bilanglah sama dia, wasiat dari abahnya, iya, agar atabah itu juluk-julukan rumahnya itu loh, dirobah, agar dirobah, juluk-julukan rumahnya itu dirobah. Itu saja wasiat aku kepadamu, sampaikan ke Ismail bahwa atabat bait itu di sini apa? Itu juluk-julukan apa? Bukan tangga. Iya, kalau masuk rumah kan ada berapa apa? Iya, itu ghayyaru katanya, robahlah katanya Ibrahim. Waktu datang Ismail, dikatakan oleh istrinya, faqalat imra'atuhu dhahaba bisayd qala quli lahu idza jaa ghayyir atabati babik falamma jaa akhbarathu. Waktu datang Ismail, dikatakan kepada istrinya, wasiat Ibrahim tadi. Ibrahim berangkat di negaranya lagi, pulang Ibrahim, tidak ketemu sama anaknya Ismail. Bagaimana perjuangannya Ibrahim alaihissalam, sabarnya dia, baiknya dia. Maka dia dijuluki, dia akan diambil oleh Allah SWT sebagai Khalil. Khalil itu kekasih Allah SWT. Kekasih Allah SWT itu dua, tidak ada yang tiga, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW Habibullah, hadza ghalat, hadza tidak benar. Rasulullah bukan Habibullah, Rasulullah Khalilullah. Wal Khalil itu al khillah akbar min al mahabbah, di atasnya mahabbah. Maka Rasulullah adalah Khalilur Rahman dan juga Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia mengatakan waktu datang Ismail, faqalat imra'atuhu dhahaba bisayd qalat anti wa dhak fadfa'i ila ahliki qala thumma. Kemudian dia waktu Ismail datang, dia mengatakan bahwa tadi ada orang tua datang ke sini mengatakan kepada saya, sampaikan ke Ibrahim wasiatku ini agar tangganya rumah itu apa, juluk-julukannya itu dirobah. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, oh begitu ya, engkau pergi ya di rumahmu. Itu artinya ayahku mengatakan dia tidak radhi dengan engkau, yakni aku cerai engkau. Karena waktu datang Ibrahim itu tidak mengatakan bagaimana engkau, kaifa haluka, ahlan wa sahlan, dimasukkan, disilahkan. Waktu dia mengatakan kalian punya apa? Kalau tidak ada makanan di sini, katanya istrinya itu. Tidak syukur kepada Allah SWT, istrinya yang pertama itu. Di sini tidak ada makan. Ismail itu hanya memburu. Kalau datang bawa dagingnya itu kita orang makan semua. Tapi dia tidak, artinya dia tidak mensyukuri kehidupannya. Maka Ibrahim bilang, oh ini tidak pantas untuk anakku. Di dalam hatinya harus dicerai orang perempuan ini, suruh kawin sama orang lain.
Kemudian qala faja'a, kemudian pada suatu hari lagi bertahun-tahun datang Ibrahim alaihissalam untuk menuju ke Ismail alaihissalam, untuk mendatangi Ismail. Kemudian faqala wa ma ta'amukum wa ma syarabukum. Ibrahim tadi bertanya kepada istrinya yang pertama yang bilang disuruh cerai tadi. Apa makanan kalian? Apa minuman kalian? Qala ta'amuna al-lahm wa syarabuna al-ma'. Gitu. Seakan-akan dia itu tidak bersyukur dengan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Qala Allah, kemudian istrinya waktu kedua, dia waktu ditolak istrinya yang pertama, Ismail kawin lagi. Waktu Ismail kawin lagi, Ibrahim datang. Kemudian berapa tahun datang lagi ketemu sama istrinya ini. Waktu ketemu sama istrinya, dia mengatakan, "Siapa fulan? Engkau siapa?" Dia bilang, "Saya adalah Ibrahim, ayahnya Ismail." "Oh, afdol, ahlan wa sahlan." Dihormati ayahnya Ismail, yakni Nabi Allah Ibrahim ini luar biasa oleh istrinya ini. Ditanya oleh Ibrahim, "Fama aklukum, fama syarabukum?" Kalau aklana laham wa syarabuna al-ma', walhamdulillah. Dia bilang kita orang fi ni'mah kabira, kata istrinya tadi. Yang kedua ini, qal ala tanzilu fa nat'am wa nashrab. Apakah engkau tidak datang ke rumahku, masuk ke rumahku, makan dan minum, kata istrinya tadi, istrinya Ismail tadi. Wa ma ta'amukum wa ma syarabukum, kata Ibrahim. Apa makanan kalian, minuman kalian? Qala ta'amuna al-lahm wa syarabuna al-ma'. Kita makan daging dan minum air. Qala, dijawab oleh Ibrahim, didoakan oleh Ibrahim, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Katanya Sayyidina Ibrahim, mudah-mudahan Allah memberkati makanan kalian dan minuman kalian. Qala faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, barakati bidakwati Ibrahim. Ini ada waktu Ibrahim mendakwakan ini, menjadi dakwah ini barakah untuk ahli Makkah. Untuk ahli Makkah. Qala thumma innahu badal Ibrahim faqala li ahlihi fi matla' taraktani faja'a fawafaqa Ismail min wara'i Zamzam yusluhu nablan lahu. Kemudian Ibrahim Ismail waktu datang juga tidak ketemu dengan Ismail. Yang kedua ini tidak ketemu juga sama Ismail, tapi disilahkan oleh istrinya tadi, dikasih makanan, dikasih minuman. Maka dia berwasiat kepada Ibrahim, kepada istrinya yang kedua, "Saya mau pergi," katanya Ibrahim, "saya tidak bisa lama di sini." Maka bilanglah kepada sahabat Ismail agar tangga rumahnya ditetapkan, jangan dirubah. Waktu datang Ismail dikatakan kepada istrinya, mengatakan kepada Ismail, "Ayahmu tadi datang, dia mengatakan kada wa kada, kaitun wa kait." Oh, tahu artinya apa ente, katanya Ismail kepada istrinya. Itu artinya abaku ridho kepadamu, yakni agar saya tidak mentolak kau, tidak menceraikan engkau. Peganglah istrimu itu, katanya artinya itu. Kemudian Ibrahim pergi ke negaranya, pergi istrinya yang pertama. Maka dengan doa Ibrahim ini, qala Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Katanya Rasulullah SAW, barakah bidakwat Ibrahim. Ini adalah barakah bidakwat Ibrahim. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran mendakwakan tentang Makkah waktu dia telah membangun. Maka di kota Makkah ini, di kota Makkah sampai yaumul qiyamah, dari berkat doanya Ibrahim alaihissalam, engkau yang tidak mendapatkan buah-buahan di dunia, di sana ada. Tidak pernah kota Makkah ini kosong dari makanan-makanan. Tidak pernah kelaparan, padahal negaranya gersang, tidak ada apa-apa, tidak bisa ditanam dahulu. Maka Quraisy ini kerjaannya yaitu berdagang. Dari Makkah ke negara Syam atau dari Makkah ke Al-Yaman. Kerjaannya dagang, tidak petani.
Tapi ahli Madinah, orang-orang Madinah petani kebanyakan karena negaranya subur, tanahnya subur di kota Madinah. Tidak ada pohon kurma dulu di kota Makkah, walau satu tidak ada. Maka ahli Makkah tidak menyukai, tidak mengerti tentang kurma. Yang mengetahui tentang kurma itu ahli Madinah, wa Khubar, itu mengetahui. Tapi kalau ahli Makkah lah ya pahamun tentang Makkah, tentang makanan, tentang makanan itu didatangkan dari negara Syam atau dari Yaman. Dari berkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah orang kelaparan di kota Makkah. Dari zaman Ibrahim alaihissalam sampai yaumul qiyamah. Ibrahim mengatakan dalam doanya, orang-orang yang beriman ya Allah, yang berikan, yang kau berikan apa makanan. Kata Allah SWT tidak. Hatta orang kafir pun yang hidup di kota Makkah saya penuhi. Orang kafir pun tidak akan lapar di kota Makkah. Tapi sementara katanya Allah SWT, orang-orang kafir itu. Insya Allah pada pengajian kita yang akan datang, karena sudah azan Isya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini. Yaitu saya telah mengatakan bahwa di zaman Abdul Muttalib terjadi dua peristiwa yang penting. Yaitu pertama Zam-Zam. Sebelum selesai, ceritanya belum selesai. Zam-Zam ini. Ini mulanya Zam-Zam. Zam-Zam itu mulanya yaitu gara-gara apa? Ummu Ismail Hajar tadi. Kemudian datang Jibril alaihissalam. Kemudian terjadi peperangan. Di situ itu Bani Jurhum mau menguasai Makkah. Sampai mereka itu menguasai kota Makkah. Kemudian datang datuknya Rasulullah SAW yang bernama Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ini berontak. Dulu dia orang Quraisy ini duduk di pinggiran kota Makkah. Kemudian masuk ke kota dan dikuasai kota itu oleh Qusay. Menjadi Qusay ini seperti tokoh pertama di kota Quraisy, jadinya Rasulullah SAW yang menguasai segala hal. As-siyasa al-bi'at al-ijtimaiyah di Makkah dahulu, ad-din wal iktisad semua di tangannya Qusay. Seperti tidak ada penguasa di kota Makkah kecuali Qusay, yaitu jadinya Rasulullah SAW. Terjadi yaitu peperangan. Kabilah Jurhum ini mengubur Zam-Zam. Mengubur Zam-Zam. Dan hal-hal yang berharga seperti perhiasan, seperti mereka mempunyai pisau-pisau yang berharga itu dimasukkan semua di Zam-Zam situ dan dikubur. Tidak tahu letaknya di mana, tidak tahu sudah. Orang-orang tidak tahu letaknya Zam-Zam itu di mana, tidak tahu. Yang membongkar yang kedua kali, yang menggali Zam-Zam itu adalah datuknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Jadi dua peristiwa nanti akan ceritakan saya tentang Zam-Zam ini, bagaimana Qusay berhasil menggali Zam-Zam lagi, dan juga Abdul Muttalib, saya maksud Abdul Muttalib menggali Zam-Zam ini lagi. Dan peristiwa yang kedua yaitu waktu datangnya Abraha, waktu untuk menghancurkan Ka'bah. Allah SWT berkata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmiyahum bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu terjadi di zaman Abdul Muttalib. Rasulullah SAW waktu itu hamil di perut ibunya. Waktu itu lahir Rasulullah SAW setelah itu 6 bulan setelah hadithatul fil, yaitu peristiwa gajah disebut karena Abraha waktu membawa gajah. Insya Allah dalam pengajian yang akan datang saya akan ceritakan yaitu Zam-Zam seterusnya ini, dan juga yaitu peristiwa Abraha. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.